Bab 26 membahas pertemuan antara pelapukan kebenaran dan pelapukan kepercayaan. Ketidakstabilan sosial global, tiruan mendalam, ruang gema media sosial, dan feodalisme algoritmik saling memperkuat. Penulis menambahkan dua pendorong lain, yaitu pemikiran konspiratif berbantuan teknologi serta neotribalisme berbantuan teknologi. Keduanya dapat mengubah cara manusia memahami kenyataan, membentuk kelompok, dan memperlakukan pihak yang dianggap berbeda. 1. Pelapukan kebenaran dan kepercayaan muncul dari pertemuan banyak arus. Ketidakstabilan sosial global meningkatkan kecemasan. Tiruan mendalam melemahkan status bukti visual. Ruang gema media sosial mengulang pandangan yang sama, sedangkan feodalisme algoritmik memusatkan kendali atas perhatian dan perilaku. Dalam lingkungan seperti ini, pemikiran konspiratif dan neotribalisme mendapat lahan yang subur. 2. Dua unsur yang belum banyak dibahas sebelumnya adalah pemikiran konspiratif berbantuan teknologi dan neotribalisme berbantuan teknologi. Konspirasi menawarkan cerita sederhana mengenai dunia yang tidak pasti, sedangkan neotribalisme membentuk jaringan sosial baru sebagai suku digital. Teknologi menghubungkan anggota, mengulang keyakinan, dan memperkuat ketidakpercayaan terhadap lembaga di luar kelompok. 3. QAnon memperoleh energi baru dari ketidakpastian dan kepanikan selama pandemi. Gerakan ini berkembang menjadi apa yang disebut teori konspirasi semesta karena mampu menyerap banyak kecurigaan ke dalam satu narasi besar. Pengawasan terhadap media sosial memperlihatkan bahaya radikalisasi, terutama bagi individu rentan. Penyebarannya melampaui batas negara dan menjadi persoalan global. 4. Penelitian Grafika menunjukkan komunitas QAnon di Jepang merupakan salah satu cabang internasional yang paling berkembang, lengkap dengan kosakata, pemengaruh, dan perilaku sendiri. Di Eropa, kelompok serupa muncul dari Belanda hingga Balkan. Jerman menjadi tempat penetrasi terdalam dengan perkiraan 200.000 orang. Pola ini menunjukkan bahwa konspirasi mampu menyesuaikan diri dengan bahasa serta budaya setempat. 5. Penelitian menunjukkan hubungan yang mengkhawatirkan antara kepercayaan pada teori konspirasi dan dukungan terhadap kekerasan sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Orang yang masuk jauh ke dalam lubang kelinci konspirasi dapat terperangkap dalam kenyataan terdistorsi, tempat bayangan serta setengah kebenaran membentuk persepsi. Jika tidak diperiksa, dunia alternatif ini dapat menghasilkan konsekuensi berbahaya. 6. Di Ethiopia, ujaran kebencian dan berita palsu di Facebook disebut mendorong keadaan secara mengkhawatirkan menuju genosida. Di Myanmar setelah kudeta, aktor pro-militer mempersenjatai media sosial. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai peran media sosial dalam genosida Rohingya 2017 menjadi peringatan bahwa kepercayaan kepada sistem kecerdasan artifisial harus dipertimbangkan serta dipantau dengan sangat hati-hati. 7. Pada 2019, perang budaya berbasis konspirasi melanda Wikipedia di India dengan tuduhan bahwa fakta dipersenjatai dalam pertarungan politik. Pada 2020, kebebasan internet global menurun selama 10 tahun berturut-turut. Penulis merangkum lingkaran ini dengan kalimat sederhana. Ketika kepercayaan melemah, teori konspirasi meningkat. Konspirasi kemudian kembali merusak kepercayaan terhadap sumber pengetahuan bersama. 8. Neotribalisme adalah konsep sosiologis bahwa manusia berevolusi dalam masyarakat kesukuan dan secara alami membentuk jaringan sosial sebagai suku baru. Sepanjang sejarah evolusi, kesamaan menjadi petunjuk kekerabatan, sedangkan kekerabatan menjadi petunjuk keselamatan. Meskipun globalisasi dan teknologi berkembang, manusia masih mengategorikan kelompok dalam serta kelompok luar. Pemimpin dunia dapat memperkuat mentalitas kita melawan mereka. 9. Tribalitas pada era otomasi tidak terlalu berbeda dari tribalitas praindustri.
Dorongan untuk membedakan diri dan pihak lain tetap bertahan. Perbedaannya adalah teknologi memungkinkan suku baru terbentuk melintasi batas geografis dan diperkuat algoritma. Revitalisasi tribalitas ini membuat pembelahan manusia semakin sulit diselesaikan karena identitas kelompok terus dikukuhkan melalui jaringan. 10. Sebagai kecenderungan tandingan, penulis bertanya apakah generasi Z dan generasi setelahnya agak kebal terhadap dampak teknologi yang memperparah neotribalisme. Walaupun lebih cemas dan khawatir, kaum muda mungkin menggunakan media sosial untuk membentuk generasi yang benar-benar global. Namun, pelantar yang sama juga dapat memisahkan orang dan mengumpulkan mereka dalam kelompok dalam. Bab ini membiarkan pertanyaan tersebut tetap terbuka. 11. Politik identitas, yaitu kecenderungan orang dari agama, ras, atau latar sosial tertentu membentuk aliansi politik eksklusif, sedang meningkat. Populisme berbasis internet dan media sosial juga tumbuh. Walaupun media sosial menyediakan ruang untuk mengekspresikan pandangan serta selera pribadi, mentalitas kawanan dan keseragaman sering menguasai. Semakin banyak orang terseret dalam kekuasaan massa daring. 12. Di Amerika Serikat, kemunduran kelas pekerja pria kulit putih tidak hanya menimbulkan penurunan mobilitas, tetapi juga kebencian rasial, hilangnya budaya kelas pekerja, dan peminggiran pandangan mereka. Pada saat yang sama, otomasi massal memungkinkan kelompok kaya semakin kaya melalui kekayaan tanpa pekerja. Ketimpangan ini memperkuat rasa kehilangan serta identitas kelompok yang mudah diarahkan menjadi neotribalisme. 13. Semakin banyak perusahaan Amerika bergerak menuju sistem pemenang mengambil semua, tempat raksasa menjadi semakin kuat ketika tumbuh. Perusahaan pelantar tidak hanya menguasai pasar mereka sendiri, tetapi mendekati penguasaan suatu ekonomi secara menyeluruh. Mereka bercita-cita pada monopoli dan memulihkan penerimaan terhadap gagasan tersebut. Pemusatan kekuasaan ekonomi menambah bahan bakar bagi kecemasan serta pembelahan sosial. 14. Penulis bertanya apakah kebangkitan neotribalisme membawa dunia menuju deglobalisasi sosial, menyerupai masa ketika manusia sangat setia kepada sukunya sendiri. Salah satu kemungkinan adalah pembelahan antara neotribalis yang tersegmentasi, kolektivis, dan tertutup dengan individualisme yang memiliki partisipasi, keterlibatan, serta konektivitas tinggi. Teknologi dapat memperdalam perbedaan atau membantu melampauinya. 15. Keyakinan agama, afiliasi, bahasa, budaya, kelas sosial, keluarga, dan nilai memberi manusia rasa identitas yang semakin kuat. Unsur tersebut dapat membangun keterhubungan yang mendalam, tetapi juga mempertegas batas kelompok. Persoalan neotribalisme bukanlah pertentangan sederhana antara tradisionalisme dan keterbukaan budaya. Persoalannya adalah nada pembelahan yang menjadi lebih agresif, dipenuhi kecemasan, dan proteksionis. 16. Meluasnya media sosial, media massa, dan ruang gema kecerdasan artifisial menciptakan peluang bagi pertukaran budaya sekaligus penutupan diri dalam brankas subbudaya. Industri teknologi ikut memperkuat keadaan yang sebagian diciptakannya sendiri. Kebebasan pribadi yang hendak diperluas justru diduduki dan dilemahkan oleh kekuatan yang semula ingin ditumbangkan. 17. Michael Bugeja berpendapat bahwa ketergantungan pada perangkat pribadi secara perlahan mengikis prinsip inti manusia. Empati, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dikorbankan serta digantikan nilai yang berpusat pada mesin. Penyebaran berita palsu menjadi salah satu contoh bagaimana pergeseran tersebut memengaruhi budaya. Teknologi bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga dapat membentuk nilai yang dianggap penting. 18. Gaya kepemimpinan otoriter yang sering dikaitkan dengan neotribalisme dapat merusak kepercayaan dalam organisasi. Ketika pemimpin mengutamakan kontrol dan keseragaman daripada kolaborasi serta inovasi,
Kepercayaan cepat melapuk. Pegawai merasa dibatasi, tidak dihargai, dan ragu berbicara atau menyampaikan gagasan baru. Pelapukan kepercayaan sosial dengan demikian juga muncul dalam kehidupan kerja. 19. Dalam masa depan yang lebih jauh, neotribalisme mungkin mencakup pembelahan suku antara manusia dan non-manusia. Ketika masyarakat membahas hak, kebebasan, dan perlindungan berbasis manusia bagi kecerdasan artifisial serta robotika, sebagian orang mungkin melihatnya sebagai ancaman terhadap identitas, budaya, dan adat manusia. Alternatifnya, tantangan tersebut dapat mendorong manusia bersatu dalam tujuan global yang sama. 20. Sebagai penutup, bab 26 menyampaikan 5 pesan. Konspirasi tumbuh ketika ketidakpastian dan ketidakpercayaan bertemu. Teknologi memperluas radikalisasi serta menyesuaikannya lintas budaya. Neotribalisme mengubah jaringan digital menjadi suku baru. Ketimpangan, monopoli, dan kepemimpinan otoriter memperkeras pembelahan. Masa depan bergantung pada pilihan antara ruang gema dan tujuan bersama. Jembatan kebenaran serta kepercayaan hanya dapat diperbaiki melalui nilai manusia, keterbukaan, dan kepentingan yang melampaui kelompok. 21.